Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita adalah Tauhid Jalan ke Surga. Apa akhir manusia? Akhir manusia dua pilihan. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Kapan kita memilihnya? Kita memilihnya sekarang. Yang mau masuk surga, dia men-setting dirinya di jalan ke surga. Yang mau ke neraka, dia men-setting dirinya di atas jalan ke neraka. Sekarang kita menentukan. Sekarang kita mempersiapkan. Apakah orang yang ke surga harus berjuang? Iya. Kalau ke neraka, berjuang juga, sama. Jadi ke surga berjuang, ke neraka berjuang. Jangan dikira Bapak Ibu, orang yang mau ke neraka itu santai-santai. Tidak. Setan lebih bekerja keras untuk masuk ke neraka. Dan setan mengajak teman-temannya untuk berjuang mati-matian supaya semakin banyak penghuni neraka. Kalah perjuangan orang yang ke surga dengan perjuangan setan ke neraka. Masih kalah. 7 miliar penduduk bumi, hanya 1,3 miliar yang beriman. Mayoritas kafir atau beriman? Kafir. Kalau kafir ikut siapa? Ikut setan. Jadi masih lebih banyak orang-orang yang menuju ke neraka daripada ke surga. Mengapa? Karena setan kerja keras, tidak pernah berhenti setan menggoda manusia. Karenanya kita diajarkan agar selalu membaca a'udzubillahi bissami'il alim minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena yang namanya godaan setan selalu menggiurkan. Banyak orang lebih mudah ikut setan daripada ikut Allah Subhanahu wa taala. Bu, sebelum berangkat ke sini, godaan banyak enggak? Pergi enggak? Itu godaannya. Yang kuat imannya, yang teguh hatinya, berangkat. Hujan enggak apa-apa. Capek enggak apa-apa. Ngantuk, maju terus. Kenapa? Karena ini perjuangan menuju surga. Yang lemah iman, nggak ada AA sekarang, jadi rumah aja lah. Bapak Ibu Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung ke makhluk. Makhluk mati terus aja dia mentaati Allah. Itulah iman. Ciri orang ikhlas itu kepada Allah adalah lihat apakah dia sama berbuat baik di saat banyak orang atau tidak ada orang. Itu orang ikhlas. Ada orang baik, tidak ada orang baik. Mengapa? Aku beramal karena Allah kok. Ustadz Fulan tetap, Ustadz Fulan tetap. Kenapa? Aku mencari ilmu karena Allah kok. Jadi kalau semua dihubungkan kepada Allah, orang akan istiqomah.
Tetapi kalau dihubungkan ke makhluk, maka ketika makhluk tidak ada, dia juga tidak ada. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu aku ini selama ini bertauhid atau tidak, lihat. Kalau aku tetap mentaati Allah, ada orang tidak ada orang, berarti aku bertauhid. Tapi kalau ternyata aku mentaati Allah ketika ada orang, ketika tidak ada orang aku tidak taat, berarti tidak bertauhid. Itu salah satu ciri kita bertauhid atau tidak. Bapak Ibu rahimakumullah, saya teringat ayat dalam surah An-Nazi'at. Ini saya bacakan. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Surat An-Nazi'at ayat 37. Surat nomor 79. Fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan dunia. Fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka dia masuk neraka. Kebalikannya, ini orang yang bertauhid. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada Allah sebagai Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia akan mengendalikan nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia masuk surga. Jadi oleh Allah sudah diumumkan bahwa hidup ini pertaruhannya dua pilihan. Sebelum kita keluar rumah, di depan rumah kita itu sudah ada dua bendera. Satu dipegang oleh malaikat, satu dipegang oleh setan. Kita nggak melihat, tapi sudah ada. Ketika keluar rumah hatinya bersih, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, siap mentaati Allah, siap jauhi maksiat, maka yang berkibar bendera malaikat. Dia dikawal sampai ke tujuan di mana dia berniat baik. Kebalikannya, keluar rumah hatinya kotor, niatnya kotor untuk berbuat maksiat, berjudi, zina, merampok, korupsi, maka yang berkibar bendera setan. Malaikat pergi, yang mengawal setan kemana saja dikawal. Makanya ketemu kawannya, bang mau kemana? Ke sana. Ngaji yuk. Ah, ngaji dulu ah. Jawabannya lain. Kenapa? Dikawal oleh setan. Bang, masjid tuh sholat. Ah, sholat nanti dah. Nggak takut neraka? Neraka kan nanti. Yang penting sekarang kita bersenang-senang. Berani ngomong begitu. Mengapa? Dikawal setan. Ketika dikawal setan, maka pembicaraannya itu sudah berbau setan, menyakitkan hati orang lain, merendahkan agama Allah, meremehkan Allah, diberi nasihat tidak masuk. Makanya Bapak Ibu, ketika Allah menggambarkan tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah menggambarkan mereka dengan sebuah firman-Nya, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, kau beri nasihat atau tidak kau beri nasihat. Am lam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Mengapa? Karena mereka sukanya tagha. Fa amma man tagha, suka mereka tagha. Dari kata tagha ini muncul istilah taghut, perbuatan menyimpang. Bapak Ibu, jalan ke surga itu kan lurus. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang tidak mau ke surga, mereka pasti menyimpang dari siratal mustaqim. Ketika menyimpang disebut tagha.
Mengapa? Karena dia melampaui batas. Kata Allah, fa amma man tagha. Ketika dia tagha, maka dia ikut perbuatan setan. Siapa yang pernah bertemu setan baik? Ih, setan sholat ya? Nggak ada. Setan tuh jelas, Bu. Jadi setan jelas. Dia nggak mau ikut-ikutan ngaji, nggak mau ikut-ikutan sholat. Kalaupun dia ikut ke pengajian untuk menggoda yang ngaji supaya tidak sabar, bikin kemeng betis dah, bikin kemeng pinggang, belok kanan, belok kiri, selonjor. Wah, terasa pengajian lama, kapan nih berhenti nih Ustadz nih? Ya Allah, hentikan pengajian Ustadz, ya Allah. Jadi setan itu pokoknya membuat orang tidak nyaman. Makanya setan berjanji. Perhatikan setan, dia berjanji di depan Allah. La aqudanna siratal mustaqim, kata setan di depan Allah. Ini berjanji setan. Surat Al-A'raf ayat 16. Qala, berkata iblis, fabima aghwaytani, karena engkau telah melaknat aku ya Allah, la aqudanna lahum, akan aku tongkrongi di mana tempat-tempat orang baik duduk mencari ilmu, aku datangi. Siratal mustaqim, tempat-tempat yang lurus. Jadi setan berusaha membuat seseorang menyimpang dari siratal mustaqim. Kita berdoa agar istiqomah, ihdinas siratal mustaqim. Ini pribadi istiqomah. Kalau saya umpamakan, Bapak Ibu rahimakumullah, istiqomah itu seperti lebah. Halo, seperti apa? Lebah. Bahasa Arabnya apa? An-Nahl. Apa, Bu? An-Nahl. Lihat lebah. Lebah ini, Bapak Ibu, dia tidak pernah hinggap kecuali di tempat yang baik, dan tidak pernah mengambil kecuali yang terbaik, dan tidak pernah berbagi kecuali yang baik. Apa yang diberikan lebah? Madu. Subhanallah, itu lebah. Istiqomah, konsisten, lurus, nggak pernah hinggap di tempat yang buruk, tidak pernah, selalu tempat yang baik, mengambil yang baik, membuat yang terbaik, menghadiahkan yang baik. Itulah lebah. Kebalikannya lebah adalah lalat. Halo, apa? Lalat. Bahasa Arabnya lalat disebut dengan az-zubabah, dari kata dzabdzabah yudzabdzibu. Dzabdzabah yudzabdzibu, pelin pelan. Manusia lalat disebut mudzabdzab. Lihat lalat, di kue yang lezat bersih datang, bangkai datang juga, makanan segar datang, busuk datang juga. Ini lalat. Manusia lalat, masjid datang, mabuk juga datang. Apa kata Allah? Perhatikan, Allah menggambarkan manusia lalat dalam Al-Quran. Mudzabdzabina, la ilaha ula wa la ilaha ula. Surah An-Nisa 143. Mudzabdzabina, baina dzalika, dia tidak jelas. Bertemu orang Islam, aku sama kamu. Bertemu orang kafir, aku dukung kamu. Nggak jelas. Yang penting mani piro. Mudzabdzabin baina dzalik, seperti lalat. La ilaha ula, dia tidak ke sana, wa la ilaha ula, dia juga tidak ke sini. Bang, ya, abang dukung Allah atau dukung setan? Netral saya. Nggak jelas. Setan saya jelas, jadi setan. Kita jadi orang beriman harus jelas. Mulai kapan jelas? Mulai sekarang. Allah sudah tentukan
Pak Ustadz, ya gimana kalau orang nggak jelas? Nanti di akhirat di mana Pak Ustadz? Ini jawabannya. Innal munafiqin fit darkil asfal minan nar. Surah An-Nisa 145. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka ini, Bapak Ibu rahimahullah, dalam bahasa Arab kenapa disebut munafik? Jadi ada seekor binatang namanya al-yarbu. Orang Arab mengatakan nafaqal yarbu. Yarbu ini binatang, dia itu membuat lubang di satu sisi, nanti keluar di lubang yang lain. Jadi masuk di satu lubang, keluar di lubang yang lain. Kalau kita buka kamus bahasa Arab namanya Lisanul Arab, di situ ketika menjelaskan kata nafaqa yunafiqu, maka mereka memberikan contoh nafaqal yarbu. Kenapa kok disebut yarbu nafaqah? Karena dia bermuka dua, masuk satu lubang, keluar di lubang yang lain. Bertemu orang Islam menguntungkan, dukung orang Islam. Ketika dia ternyata orang Islam lemah, cari orang kafir, dia dukung orang kafir. Yang penting mana aku untung. Di zaman Nabi seperti itu. Dia memberitahukan rahasia orang Islam. Dia nampak seperti orang Islam, tapi dia berusaha menghancurkan orang Islam. Nampak solat di zaman Nabi, orang munafik solat, solat duhur, solat asar, solat maghrib berjemaah di masjid. Tapi pas solat isya mereka menghilang. Makanya Nabi kemudian bersabda, laisa salatu asqal al munafiqin min salatil isya wal fajr jama'atan fil masjid. Tidak ada solat lebih berat bagi orang munafik daripada solat isya dan subuh berjemaah di masjid. Di zaman Nabi menghilang mereka. Makanya Nabi kalau ingin ngecek fulan ini munafik atau tidak, Nabi habis salat isya berdiri, aina fulan bin fulan, mana fulan bin fulan. Sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak ada. Wairu mawjud, tidak ada. Langsung Nabi yakin dia munafik. Habis salat subuh Nabi ngecek lagi, aina fulan bin fulan, mana fulan bin fulan. Wairu mawjud ya Rasulullah, tidak ada. Langsung Nabi yakin dia munafik. Jadi begitulah orang tidak jelas. Kita harus jelas. Mau ke neraka, setting mulai sekarang ke neraka. Mau ke surga, setting harus jelas ke surga. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah di mana Pak Ustaz? Masuk neraka juga sama. Bapak Ibu rahimahullah. Bu, ada orang ganteng, kaya raya, mau nggak jadikan suami? Tapi setengah laki-laki, setengah perempuan. Mau? Nggak mau. Setiap setengah-setengah nggak ada gunanya. Kita harus jelas, laki-laki, perempuan-perempuan. Begitu kita hidup. Surga-surga, neraka-neraka. Setengah-setengah masuk neraka juga sama. Ini yang Allah tegaskan dalam surah An-Nazi'at, bahwa ketika seseorang ternyata ikut ke neraka, maka dia pasti akan berbuat tagha. Fa amma man tagha. Apa cirinya Pak Ustaz? Cirinya dia mengutamakan dunia atas iman. Dia mengutamakan harta atas Allah. Terserah dah. Islam mau hancur-hancur, umat mau hancur-hancur, yang penting aku dapat uang, yang penting aku kaya. Dia utamakan uang, dia utamakan harta. Terserah dah. Negeriku hancur-hancur, yang penting aku dapat uang, yang penting aku aman. Ini kata Allah, wa asarul hayatad dunya. Dia mengutamakan dunia atas akhirat. Oh, mana lebih penting, akhirat atau dunia? Itu ngomong. Prakteknya ini firman Allah. Allah memberitahukan bahwa akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa.
khairun lebih baik, abqa lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 17. Bapak Ibu mau beli mobil, showroomnya sama, mobil second. Dua mobil ini sama mereknya. Kata pemilik showroom, Pak, ini mobil satunya masih bagus, nggak ada baret, dan mesinnya masih gres, masih dipakai 10 tahun, aman. Harganya 200 juta. Satunya, Pak, ini sudah baret-baret, benyok-benyok, pernah nabrak, mesinnya pun juga sudah tua, harganya sama. Pilih yang mana? Halo, pilih yang mana? Yang pertama. Mengapa? Khairun lebih baik. Yang kedua, abqa lebih kekal. Benar? Setuju? Setuju? Sekarang saya kasih dua pilihan, Bapak Ibu. Ini akhirat, abadi, indah selamanya di surga, dan aman, tidak ada masalah surga. Khairun lebih baik dan kekal selamanya di surga. Atau dunia, tidak khair, banyak masalah, kaya masalah, miskin apalagi, nggak menikah masalah, menikah punya masalah, punya anak masalah, nggak punya apalagi. Perhatikan, dunia ini masalah, sehat masalah, sakit masalah juga. Nggak punya uang masalah, punya uang masalah juga, bingung, pusing gimana cara investasi. Nah, jadi dunia ini tidak khair, tidak abqa. Pilih akhirat khairun wa abqa, atau dunia tidak khair, tidak abqa. Mana yang dipilih? Ngomong doang. Praktiknya di mana? Dunia, Bapak Ibu rahimahullah. Makanya kata Allah apa? Perhatikan. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu hidupnya masih mengutamakan dunia. Ingin tahu? Gampang. Kita sehari semalam 24 jam. Bapak Ibu, coba. Kata Allah dalam satu lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim AS, dalam firman Allah, makna suhufi Ibrahim wa Musa, Allah memberikan panduan hidup kepada Nabi Ibrahim AS. Inna lil aqil bil yaum salasa sa'at. Orang cerdas adalah membagi harinya dengan 3 bagian. Yang pertama, sa'atun li rabbi, sepertiga untuk Tuhannya. Berarti berapa jam? 8 jam. Yang kedua, sa'atun li muhasabati nafsi, sepertiga untuk dirinya sendiri. Dia tidur, dia istirahat, dia makan untuk dirinya sendiri. Bersama keluarga, berapa jam? 8 jam. Yang ketiga, sa'atun li mat'amihi wa makshabihi, dan sepertiga untuk cari nafkah. Benar, kerja di kantor berapa jam? 8 jam. Perhatikan, ini Allah sudah membagi. Wa sa'atun lima ta'amihi wa maksabihi, sepertiga untuk cari nafkah. Perhatikan praktiknya, coba. Yang untuk Allah berapa jam? Hilang. Solat pun 10 menit, itu paling lama. Lebih ekspres 5 menit, itu pun tidak khusyuk. Bapak Ibu, Allah hanya minta 8 jam untuk Allah. Baca Quran, zikir, majlis taklim. Pak Ustaz, aku ngaji. Alhamdulillah ngaji. Berapa jam? 1 jam. Oke, sudah dihabis, ambil 1 jam. Salat dikumpulkan 10, 50 menit. Berarti 1 jam 50 menit. Yang lain kemana? Habis. Habis dengan apa? Handphone, Pak Ustaz. Apa kata para ulama? Bapak Ibu perhatikan. Ma ahbabta ayyakuna ma'aka fil akhirah if'alhul yaw. Apa yang kamu suka kau bawa ke akhirat, kerjakan sekarang juga. Kalau nonton YouTube, film, sinetron, aku kira-kira suka enggak ya bawa ke akhirat.
Kalau aku ditanya oleh Allah nanti jam sekian sampai jam sekian kerjamu apa? Ya Allah, aku nonton sinetron bagus banget ya Allah. Suka nggak jawab begitu? Kalau nggak suka jangan kerjakan. Nih nasihat berikutnya, wa ma karihta, apa yang kamu tidak suka, ayyakuna ma'aka fil akhirah utrukhul yawm, yang kamu tidak suka kau bawa ke akhirat, tinggalkan sekarang juga. Aku mau baca Quran jam sekian sampai jam sekian, terus aku tadabbur maknanya sampai jam sekian. Nanti aku ditanya Allah, jam sekian sampai jam sekian apa kerjamu? Baca Quran ya Allah, aku mentadabburi maknanya ya Allah. Suka enggak? Bawa, kerjakan sekarang, jangan tunda-tunda. Pagi ini aku jalan-jalan di mall, jalan-jalan mau kemana? Ngaji di mana? Sama AA, tapi ternyata nggak nyampe ke masjid. Nyampenya di mana? Di mall. Akhirnya bayar zakat mall. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang kamu suka kerjakan sekarang. Apa yang kamu tidak suka bawa ke akhirat, tinggalkan sekarang. Ini rumus dalam hidup. Untuk apa? Ke surga. Makanya pada bagian yang kedua, Bapak Ibu, nih, orang yang tawaf pasti cirinya suka mengutamakan dunia. Pak Ustadz, apakah sia-sia itu dosa Pak Ustadz? Iya. Bu, main HP 5 jam sia-sia enggak? Sia-sia. Dosa enggak? Kok ragu? Dosa enggak? Ibu punya pegawai di toko, punya pegawai di kantor, datang kantor rajin, tapi kerjanya nggak ada, sia-sia, main game aja di kantor. Digaji nggak pegawai gitu? Dipecat nggak? Pecat. Berarti sia-sia itu dosa. Pak Ustadz, kerjaku apa Pak Ustadz? Kalau sudah selesai, sholat sudah selesai Pak Ustadz, baca Quran sudah selesai Pak Ustadz, kan kosong aku. Tikir, baca salawat ke Rasulullah SAW. Dari rumah ke pasar, baca astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jaga pandangan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca Quran, nggak sempat Pak Ustadz, baca istighfar, baca tasbih, baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Ketemu dengan kawan, alhamdulillah kawan, gimana kabar? Baik-baik, alhamdulillah, aku senang ketemu kamu. Beri kabar gembira, beri senyum yang indah. Senyummu untuk seramu adalah sedekah. Tabassumu kali wajhi akhika sedekah. Masya Allah, saya sudah lama nggak ketemu kamu. Iya, Masya Allah, kita ketemuan yuk nanti kapan? Kita saling ziarah yuk. Masya Allah, iya. Indah sekali. Setiap kita ketemu, di situ ada kebaikan kita sebar. Kawan tadi itu, kamu kayaknya belum menutup hijab ya? Iya, saya belum siap pakai jilbab. Oh gitu. Tapi agamamu Islam kan? Iya, saya Islam. Terus hukumnya jilbab apa? Ya, nggak tahu ya. Itu wajib saudaraku. Kenapa kok setengah-setengah masuk Islam? Ayo gabung langsung. Ayo pakai hijab, tutup aurat kamu. Ingat bahwa kamu itu membuka aurat, tahu nggak? Itu dosa kamu cukup berjam-jam. Salat kamu 10 menit, buka jilbabnya 24 jam. Mana lebih banyak dosa dengan pahalanya? Dosanya, ingat tabiat dosa, ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dosa itu makan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Berarti kalau dosanya 24 jam, solatnya 10 menit, habis pahala solatnya. Dimakan apa? Dimakan dosanya. Loh, sampai di akhirat mana pahala solatku? Habis. Loh, kok begitu ya Allah? Aku kan solat, kamu kan gak pernah nutup aurat. Nah, kalau begitu aku nggak sholat lah. Loh, tambah parah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kata Allah, udkhulu fis silmi kafah. Kalau ikut Allah harus utuh, jangan sepenggal-sepenggal.
ikut Allah secara keseluruhan, jangan sebagian-sebagian. Mencintai istri jangan hanya hidungnya. Bapak kok mau menikah sama ibu? Aku suka hidungnya aja gitu. Ya enggak lah, cinta semuanya dari ujung rambut ke ujung kaki. Itu namanya cinta istri. Dan kalau kita mencintai istri, buktikan dengan cinta, jangan hanya ngomong doang. Bu, mau nggak punya suami? Dia ngirim WhatsApp, I love you mom. Terus nanti I love you mom, tapi nggak pulang-pulang bu. Hanya ngirim WhatsApp doang. Buktikan cinta itu dengan sebuah action, dengan perbuatan, bukan hanya ngomong, bukan hanya ngirim WhatsApp. Itu hakikat hidup, dan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada kita. Makanya ketika seseorang ternyata menyimpang dari Shiratal Mustaqim dan dia mengutamakan dunia, kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka dia masuk neraka. Perhatikan ketika Allah menjelaskan jalan ke surga. Wa amma man khafa maqama rabbih. Pertama, dia takut kepada Allah. Takut. Ini Bapak Ibu, kata takut penting. Penting sekali mengerti kata takut. Takut bahasa Arabnya khafah. Khafah ya khafu. Orang yang takut pasti akan bersungguh-sungguh. Bapak Ibu mau pergi umroh, pesawat berangkat jam 4 pagi, takut ketinggalan pesawat, menunggu di airport jam berapa bu? Hah? Jam 11. Tidur, nggak tidur Pak Ustaz. Kenapa? Takut ketinggalan pesawat. Ada nggak bu nggak tidur? Enggak. Kenapa? Takut ketinggalan tahajud Pak Ustaz. Ada begitu? Kalau urusan dunia takut, kalau urusan akhirat nggak takut. Lihat para sahabat, Bapak Ibu rahimakumullah, gimana tauhid para sahabat. Perhatikan bagaimana mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak sempat tidur malam, lambungnya nggak sempat menyentuh tubuhnya. Surah As-Sajdah ayat 16. Apa kata Allah? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka nggak sempat menyentuh tempat tidur mereka. Kenapa? Takut ketinggalan tahajud. Para sahabat dulu mereka menunggu sholat 2 jam sebelum waktu sholat, sampai dikatakan hum yantadiruna sholat, mereka menunggu sholat ka'annahum yantadiruna zaujatal ula fil lailatil ula, seperti mereka menunggu istri pertama di hari pertama. Bang, sudah menikah belum? Halo, kok ragu? Mengaku bujang semua nih. Siapa yang terlambat pas mau dinikahkan? Nggak ada kan? Sampai sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, aura menunggu sholat di Masjid Nabawi masih kuat. 2 jam 3 jam sebelum sholat masjid sudah penuh. Subhanallah. Kenapa? Takut ketinggalan takbiratul ihram. Dulu para sahabat bercerita, kunna na'uddu sawair minal muhlikat. Kami dulu kalau melakukan dosa kecil, kami merasa itu dosa besar. Ketinggalan takbiratul ihram, sahabat menangis. Sahabat yang lain mendatangi, melakukan takziah. Kenapa kamu terlambat takbiratul ihram? Kenapa? Ada apa? Memang ada pekerjaan lebih penting daripada Allah. Begitu dulu para sahabat. Sekarang mau takbiratul ihram, nantilah. Rakaat pertama hilang, nggak apa-apa, ketawa-ketawa masih di jalan. Ya. 2 rakaat hilang, nggak apa-apa. Bahkan gabung sholat pun nggak apa-apa. Maghrib sama Isya digabung. Bahkan ada asar sama maghrib digabung.
namanya salat amma, asar, maghrib. Banyak yang nggak merasa berdosa. Kenapa? Rasa takutnya tidak sensitif. Kok begitu? Tauhidnya lemah. Orang yang tauhidnya kuat, takutnya kuat. Orang yang takutnya kuat, dia akan berhati-hati dari dosa. Sebetulnya ajakan takwa itu adalah hakikatnya supaya kita takut kepada Allah. Itu takwa. Itu mana takwa? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Supaya kita takut kepada Allah. Maksudnya apa? Berhati-hati dari dosa. Karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, ahli qiraat, ahli tafsir, rujukan para sahabat. Ubay bin Ka'ab, pernah Allah menurunkan satu surah namanya surah Al-Bayyinah. Begitu turun surah Al-Bayyinah kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril dipesanin oleh Allah, sampaikan ke Muhammad agar surah ini dibacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Begitu turun surah Al-Bayyinah, langsung Nabi menemui sahabatnya namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Langsung Nabi bersabda, "Ya Ubay, ya, inni umirtu an uqri alaika hadis surah." Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar membacakan surah Al-Bayyinah ini kepadamu. Ubay mendengar cerita itu bertanya, "Asammani ya Rasulullah? Apakah namaku disebut wahai Rasul?" "Naam, benar, namamu disebut Allah, namamu disebut malaikat Jibril." Ubay menangis saking gembiranya. Di sini Ubay saatnya dia menunjukkan betapa alimnya, betapa luas ilmunya. Umar bertanya, "Ya Ubay, wahai Ubay, ma huwa taqwa? Apa itu takwa?" Faqala Ubay menjawab, "Hal salakta tariqan dha syauqin ya Umar? Pernahkah kamu melewati sebuah jalan berduri wahai Umar?" Qala na'am. Umar menjawab, "Na'am, aku pernah." "Madza sana'ta? Apa yang kau perbuat?" Faqala Umar menjawab, "Hazartu wa azaltu." Aku berhati-hati, aku jinjingkan kaki, aku melangkah, jangan sampai duri menusuk tubuhku. Aku berhati-hati, jangan sampai duri menggores kulitku. Menghindar sampai aku ke tujuan. Faqala Ubay menjawab, "Dzalika taqwa ya Umar, dzalika taqwa ya Umar, dzalika taqwa ya Umar." Itu dia takwa wahai Umar, itu dia takwa wahai Umar. Berhati-hati, jangan sampai mata melihat yang Allah haramkan seperti dia tidak suka, duri menusuk matanya. Takwa, berhati-hati jangan sampai tangan menyentuh, menulis apa yang Allah haramkan seperti dia tidak suka, duri menusuk tangannya. Takwa, berhati-hati jangan sampai ada harta haram masuk ke perutnya, harta haram masuk ke perut istrinya, harta haram masuk ke perut anaknya. Berhati-hati jangan sampai masuk ke situ. Dia itulah takwa. Saudara-saudara, kenapa? Ada enggak seorang yang rela duri masuk ke perut istrinya? Ada? Enggak. Duri masuk ke perut anaknya? Tidak. Harta haram itu seperti duri. Sekarang sudah banyak orang enggak takut. Korupsi sekian triliun, aman-aman saja. Mencuri uang perusahaan, uang negara seenaknya, gak takut sama sekali, disangkanya aman. Aku sholat Pak Ustaz. Loh, orang sholat itu bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu Allah, ini dia makna takut. Khafa maqama rabbih, takut. Suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diberi makanan oleh sahabatnya. Begitu dia makan, sudah ketelan. Cerita sahabatnya, Abu Bakar, ya, tadi itu makanan itu tahu nggak? Kenapa? Dulu itu aku bekerja sebagai dukun. Waktu itu belum masuk Islam. Hartaku banyak, masih tersisa sampai sekarang. Sekarang aku masuk Islam. Itu sisa harta dari hasil mendukun dulu. Terus aku beliin kue, aku kasih kamu, kau makan itu. Hah? Itu dari harta haram.
Waihak, kenapa kau melakukan itu? Langsung Abu Bakar memasukkan jari-jarinya ke kerongkongannya, diciduk-ciduk sampai dia muntah. Keluar semua makanan yang sudah tadi ketelan. Kenapa? Takut harta haram itu menjadi darahnya, menjadi dagingnya, takut menjadi keturunannya. Itu harta haram. Dan itulah orang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, ini makna ayat yang berbunyi wa amma man khafa maqama rabbih, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya Pak Ustadz, kalau aku diam-diam Allah tahu enggak? Ya tahulah. Ada seorang minta izin kepada khalifah. Ya khalifatul muslimin, wahai khalifah muslim, wahai khalifah orang Islam, ya, izinkan aku berzina. Silahkan. Loh, boleh izin? Silahkan. Ada syaratnya enggak? Ada syaratnya. Apa? Nanti kalau pas mau berzina, cari tempat Allah enggak tahu. Dia mikir, di mana kira-kira ada? Enggak ketemu. Akhirnya apa? Kayaknya enggak mungkin deh. Iya. Terus gimana? Udah enggak mau berzina dah. Ketahuan juga oleh Allah. Orang punya iman akan menahan dirinya dari dosa. Makanya ayat berikutnya berbunyi apa? Wa nahan nafsah anil hawa. Dia akan mengendalikan jiwanya dari perbuatan hawa nafsu. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam diri kita ini ada namanya an-nafs. Perhatikan ayatnya, wa nahan nafs. Dalam diri kita ada namanya an-nafs. An-nafs ini Bapak Ibu gabungan. An-nafs ini gabungan, ada al-aql, ada al-qalbu, ada asy-syu'ur. Jadi ada akal, ada hati, ada syu'ur, ada perasaan. Misalnya, Bapak Ibu ingin tahu bahwa dalam diri kita ini ada akal. Coba buktikan Bapak Ibu duduk sama kucingnya. Ngomong, "Cing, nanti kamu jangan ngambil daging saya ya. Itu haram hukumnya." Ngerti nggak? Nggak ngerti. Berarti dia tidak punya akal. Ketika kucing mencuri ikan di rumah kita, dia tahu nggak itu haram? Tahu nggak? Nggak tahu. Beda Bu, Pak, manusia. Manusia ini dia korupsi, tahu itu haram, dia kerjakan. Manusia ini zalim, tahu itu haram, dia kerjakan. Manusia tahu berzina itu haram, dia kerjakan. Dia tahu itu haram. Itu manusia. Kenapa kau tahu? Karena itu akal yang bekerja. Makanya selama ini selalu ada pengajian manusia. Gak pernah saya diundang pengajian kucing, gak pernah. Karena gak punya akal. Nah, gabungan ini semua al-aqlu wal qalbu wasyu'ur. Nih, qalb, hati. Seorang ibu selalu pesan kepada anaknya, "Nak, hati-hati nak ya kalau naik motor." Perhatikan, berarti dalam diri kita itu ada namanya hati. Maksudnya apa? Ikuti suara hati nuranimu. Orang yang jujur pada hatinya tidak mungkin berbuat dosa. Orang yang ikut isi hatinya tidak mungkin bermaksiat. Suatu hari ada orang datang kepada Nabi SAW. "Ya Rasul," "Ya," kata Nabi, "izinkan aku berzina." Nabi terdiam. Nabi tanya, "Gini, sebelum kau berzina, aku bertanya, boleh? Gini, kalau ada orang mau berzina dengan adik atau kakak perempuan kamu izin enggak? Siapa enggak lehernya? Siapa menodai kesucian adikku atau kakakku? Aku penggal lehernya." "Oke, sama ibu kamu, aku penggal lehernya. Masa ibu mau dizinai?"
bibi kamu, aku penggal lehernya, itu bibiku. Terus kamu kira-kira mau berzina dengan siapa? Apakah orang lain setuju anaknya dizinain, saudari kandungnya dizinain, ibunya dizinain, bibinya dizinain? Mereka setuju? Ada yang setuju nggak? Gak mungkin. Kenapa kau mau berzina? Langsung dia terdiam. Wahai Rasul, aku masuk Islam tanpa syarat. Langsung masuk Islam. Nabi mengajak berbicara pakai hatinya. Orang yang ikut hati nuraninya tidak mungkin buat dosa. Jadi orang sekalipun secara zahir mungkin dia belum beriman kepada Allah, agamanya bukan Islam, tapi kalau dia ikut hati nuraninya, dia akan berkata benar. Sebaliknya, orang mengaku muslim, sholat, haji, dan seterusnya, tapi dia tidak ikut hatinya, dia akan berbuat bejat. Banyak nggak orang Islam bejat? Halo? Banyak nggak? Banyak, Bapak Ibu Rahimakumullah. Kenapa? Karena tidak ikut hati nuraninya. Jadi dalam an-nafs ini ada al-aql, ada al-qalb. Terus ada as-syu'ur. Syu'ur ini apa? Perasaan. Perasaan. Bertemu yang lebih tua, dia memuliakannya. Ketika di jabatan sama yang lebih tua, dia memuliakannya, kadang mencium tangannya, dia merendah di depannya. Ini perasaan. Tapi orang gak punya perasaan, ketemu ayahnya, bro, gimana bro? Ih, sama bapaknya pakai bro. Manggil nama bapaknya, namanya Lukman, Man sini Man. Bapaknya dipanggil, Man sini Man. Punya perasaan gak? Gak punya perasaan. Istri manggil suaminya, namanya Ali, di sini Li. Punya perasaan gak istri begitu? Tidak. Suami manggil istrinya, namanya Fatimah, Me, Timi sini Me. Punya perasaan gak? Gak punya perasaan. Seharusnya dia memuliakannya. Nabi ketika manggil istrinya, dipanggil dengan keindahan di wajahnya. Ketika wajah Aisyah kemerah-merahan, dipanggil ya Humaira, wahai yang pipinya merah. Itu perasaan. Bangga Aisyah, dipanggil dengan sifatnya, wahai yang pipinya merah. Bahagia ibu. Ya bu ya. Halo bu, bapak siap gak mengubah cara manggilnya? Sayang, cantik. Tahu nggak bu, kenapa banyak bapak tidak mau manggil sayang, cantik? Takut mama, sayang, pret gitu. Ibu jangan main pret-pretan. Ini bapak sudah ngaji semua, nanti berubah cara manggilnya. Bapak ibu rahimakumullah. Nah, ini yang Allah bersumpah. Jadi dalam diri kita ini ada namanya an-nafs. Kalau dalam bahasa HP disebut dengan istilah software. Kalau bapak ibu buka itu HP, dia menyala, keluar itu software. Namanya Android atau Windows dan macamnya. Nanti dipencet, ibu WhatsApp, Instagram, Telegram, nah, kilogram. Nah, tapi coba ibu bapak bongkar HP-nya. Kenapa dibongkar tuh HP? Pengen cari WhatsApp di dalam. Kelihatan? Kelihatan nggak WhatsApp-nya? Dibongkar? Tidak, nggak ada. Kenapa? Itu software. Nah, sama dengan kita bu. Kita ini merasa kasih sayang sama anak, itu syuur. Cinta kepada istri, syuur. Cinta istri orang lain, itu dosa. Itu namanya tidak punya perasaan. Perhatikan. Membaca buku mengerti, itu akal. Mendengarkan pengajian, akal. Salat, akal. Baca Quran, akal. Bekerja. Jadi Pak Ustadz, kalau orang kafir gimana? Mereka tidak berfungsi akalnya. Loh, kok beda Pak Ustadz? Iya, mereka itu hanya fungsi otak. Makanya mereka tidak pernah bicara akal. Mereka bicara tentang otak. Otak kanan, otak
depan, otak belakang, otak kiri. Itu mereka bicara. Jadi kalau mereka bisa bikin mobil, bisa bikin HP, itu bukan akal, itu otak. Akal ini apa Pak Ustaz? Akal ini ketika hubungannya dengan iman. Ketika baca Quran, akal. Ketika sholat, akal bekerja. Ketika majlis taklim, akal hidup. Makanya nanti di hari kiamat, ketika orang kafir berdiri di depan neraka, mereka kemudian siap-siap masuk neraka. Di situ mereka menyesal. Perhatikan pengakuan mereka kepada Allah. Mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah Al-Mulk ayat 10. Seandainya kami dulu waktu di dunia kami gunakan telinga kami nasma untuk mendengar firman Allah, mendengarkan ilmu Allah, au naqilu kami gunakan akal kami, niscaya kami tidak akan masuk neraka. Berarti ketika seseorang tidak beriman, dia ternyata tidak berfungsi akalnya. Nah, Bapak Ibu Allah, ini namanya software. Dalam bahasa kita disebut dengan rohani. Nah, ketika Allah menceritakan tentang ahli surga apa? Pertama, dia takut kepada Allah. Kedua, dia memproteksi jiwanya, an-nafs. Jangan sampai dipimpin oleh hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia proteksi jiwanya, jangan sampai dipimpin hawa nafsunya. Kenapa? Karena hawa nafsu ini mengajak kepada kemaksiatan. Hawa nafsu ini dimanfaatkan oleh setan. Nah, makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran tentang jiwa. Perhatikan, wa nafsiu wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi yang Allah sempurnakan penciptaannya. Wa nafsiu wa ma sawwaha, surat Asy-Syams ayat 7. Demi jiwa dan demi penciptaan yang sangat sempurna. Ini yang membuat kita mengerti. Ini yang membuat kita merasa. Ini yang membuat kita tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Kita mendengar orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jiwa terasa tersirami dengan bacaan Quran. Itu semua jiwa. Makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kepada jiwa Allah tawarkan, mau berbuat dosa, fujur, atau mau bertakwa, takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bagi orang yang bertakwa, maka dia akan bersihkan jiwanya. Ketika dia bersihkan jiwanya, maka dia pasti bahagia. Qad aflaha man zakkaha. Subhanallah, jiwa sudah bersih, tidak ada dosa. Setiap dosa beban. Semakin banyak dosa, semakin banyak beban. Semakin banyak beban, semakin banyak masalah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit berkata kasar. Kenapa? Setiap hari makan harta haram, setiap hari mencuri, setiap hari menipu, setiap hari berbohong, maka akhirnya dosa semakin banyak. Begitulah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya, mereka akan bahagia. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha. Semakin bersih jiwa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin bahagia. Kebalikannya, ketika jiwa kotor, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bersama setan. Setan selalu menemaninya berbuat dosa. Semakin banyak dosa, banyak masalah. Bapak Ibu, perhatikan. Bapak Ibu punya HP.
Semakin dekat ke operator, semakin kuat sinyal. Sinyal kuat, download lancar. Download lancar, senyum cerah ceria. Kebalikannya, semakin jauh dari sinyal, semakin lemot berebet. Lemot berebet, download lambat. Download lambat, muka kesel. Ish. Nah, itu dia Allah kata kuncinya. Kata Allah apa? Waqad khaba man dassaha. Maka celaka orang yang mengotori jiwanya. Disinilah kata Allah, orang yang telah takut kepada Allah dan mengendalikan jiwanya dari hawa nafsu, maka dia masuk surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dia masuk surga. Seperti apa indahnya surga? Betapa dibandingkan dengan indahnya dunia, mana lebih indah, surga atau dunia? Sampai di sini pertemuan kita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.